wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ica? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Gimana aktivitasnya? Padat? Masih padat? Masih Apa aja sekarang aktivitasnya? dari mulai pagi, Boleh, dari bangun tidur? dari bangun tidur, udah sholat subuh, terus ngaji tadi sampai dari udah subuh ngaji sampai jam 7:30. Udah gitu siap-siap sini gitu. Kesini udah di sini. Jadi tiap hari Ica ngaji. Ya, Nah, kalau di pesantren itu liburnya suka kapan aja sih? suka di Jumat libur full dari Gimana? Capek nggak sama aktivitasnya? Soalnya kan tergolong padat banget ya. Gimana Ica memanage waktunya? manajer waktunya. Emang agak susah tapi disempet-sempetin aja gitu. Kalau buat makannya itu gimana sistemnya makan? Kalau makan kadang nggak keburu makan kalau sekolah, kalau pagi-pagi, tapi kalau sore suka nyempetin. Gimana kalau mau keburu makan itu teh di kelasnya suka fokus nggak? Kadang fokus kadang enggak gitu. Kadang enggak. Kalau enggak gimana caranya buat ngefokusin biasanya? Fokusin aja. Suka ngantuk nggak di kelas? Suka ngantuk. Ya karena ya tadi juga Ica menceritakannya bahwa udah bangun tidur itu sekitaran jam 3:30 ya, udah tahajud, udah sholat, dimana kan orang lain masih tidur ya, masih pulas tidur, tapi anak pesantren ya Masya Allah ya sangat bagus gitu ya, udah diterapin 3:30 itu tahajud wajib gitu. Itu salah satu hal yang positif gitu. Kalau alasan Ica dulu masuk pesantren kenapa? Kalau waktu MTS emang disuruh gitu, tapi kalau aliyah juga emang mau sendiri juga, mau lanjutin emang seru juga sih. Gitu, jadi emang kemauan sendiri buat Iya. pesantren. Nah, gimana kan udah ada ya ditugasin kalau nggak salah jurnal harian dulu itu kepada Ica untuk membuat jurnal harian. Nah, boleh nggak diceritain hal-hal yang emang menurut Ica itu bagus gitu, Ica itu mendapatkan suatu hal yang emang Ica itu nggak tertekan lagi terhadap perintah mama untuk kuliah di Universitas Jogja, ada nggak? Enggak sih, paling apa ya, paling kalau lagi tertekan ya ditidurin aja gitu. Kalau kepikiran ya. Iya. Ada nggak sih Ica pengalaman atau cerita yang Ica ceritakan itu Ica merasa bahagia? Ada nggak? Ada. Apa? Bebas apa Iya. aja? Bahagianya bebas, Iya. cakup semuanya. Bahagia kalau apa ya, bahagia kalau lagi apa ya, Apa asal? Kalau lagi apa makan, misal jajan seblak, apalagi selain itu? Bahagianya kalau apa? Misal Ica suka ngaji atau Ica lagi ada hobi apa gitu? Ica bahagia. Ica kan suka cerita gitu ya, kayak di buku. Memang suka aja gitu cerita di buku, soalnya emang ke teman juga suka, cuman nggak semuanya diceritain, jadi semuanya cerita cuman disimpan di buku aja gitu. Jadi suka senang aja kalau cerita ke buku gitu. Apa yang Ica rasain kalau emang lagi cerita ke buku? Apa ya, jadi emang kan mungkin buku gak bisa dibaca gitu, disimpan baik-baik, gak bisa dibaca sama orang, jadi ngerasa aman aja nyimpen cerita di situ gitu. Kenapa memang kalau emang cerita ke orang apa sih menurut Ica? Kenapa? Kalau cerita ke orang, kalau cewek ya kebanyakan enggak nyimpan rahasianya gitu, kadang dibilangin, jadi nantinya ada peraduan gitu sama teman sendiri juga. Oke, jadi mungkin menurut Ica itu kalau cewek nggak bisa jaga rahasia. Iya. Atau emang Ica pernah ngalamin hal itu? Pernah, sering sih. Kenapa? Pada waktu kapan?
pada kelas 10. Kelas 10. Nah, gimana tuh kronologinya bisa sampai tersebar gitu cerita Ica? Cerita Ica tuh cerita seseorang ya, cerita tentang Ica sama seseorang gitu. Deket gini emang, terus dibilangin sama yang mau sama ke orang itu juga sama gitu, jadi terjadi ya gitulah ke cewek. Jadi gimana ya, lebih enggak bisa nyimpen rahasia yang pada akhirnya itu ada adu domba, kemudian ada permusuhan di antara pertemanan. Jadi Ica lebih baik menulis di diary. Nah, kalau emang menulis di diary itu apa sih yang sensasi atau yang dirasakan Ica? Misalkan bisa plong atau bisa tersadar dengan kegiatan-kegiatan Ica apa aja atau gimana? Iya, bisa lebih kayak ya udah, kalau udah cerita di buku ya udah plong aja gitu, soalnya ya udah ada yang diceritain gitu, meskipun nggak ke orang gitu, biar nggak dibilang-bilang lagi kayak sebelumnya mungkin gitu. Oke, jadi Ica belajar dari pengalaman ya, ketika Ica itu bercerita langsung kepada teman, karena Ica mungkin belum memiliki teman yang emang dapat dipercaya, jadi Ica lebih mengalihkan ke curhat di diary gitu ya. Nah, saya juga mau bertanya nih terkait yang dirasakan Ica tentang perkuliahan, dimana kan dulu Ica cerita bahwa Ica itu merasa agak tertekan, agak kebingungan tentang bagaimana solusi terbaik, tentang harus tetap kuliah di Jogja kah, ataukah Ica lebih memilih apa yang Ica mau. Gimana nih? Apakah masih ada rasa memang Ica itu tertekan atau seperti apa? Sekarang gimana? Sekarang ya gitu, masih tertekan, soalnya belum nemuin jalan yang benar-benarnya juga, tapi emang udah agak ada pencerahan sedikit lah dari pertemuan sebelumnya. Jadi Ica ngegabungin keinginan Ica sama keinginan orang tua. Kan keinginan Ica itu masuk polisi ya. Nah, keinginan orang tua Ica masuk ke agama-agamaan. Nah, mungkin di polisi juga ada staf yang masuk ke keagamaannya gitu. Jadi betul ya Ica lebih memilih ke bagaimana sih solusinya biar Ica itu bisa dengan hati kuliahnya, yaitu tadi Ica disebutkan bahwa Ica itu menyatukan antara kemauan Ica dan juga kemauan mama, dimana Ica bisa menjadi polisi yang agamis nantinya ya. Jadi Ica itu punya ilmu tentang keagamaan dan juga ilmu duniawi gitu ya. Nah, setelah Ica merasakan hal itu, apa sih dampak yang dirasakan oleh Ica? Setelah merasakan hal itu, Ica masih bingung, masih kebingungan juga, soalnya belum bilang juga ke orang tua gitu, takut ya emang udah gak diizinin aja gitu. Oke, tapi Ica masih ya merasakan takut dengan opsi yang Ica miliki sekarang. Nah, dampaknya nih, apa sih yang dirasakan oleh Ica setelah memikirkan hal tersebut? Misalkan Ica tidak betah di pesantren Ica, atau juga Ica sekolahnya kurang fokus, ada nggak sih rasa-rasa seperti itu? Iya, kadang kalau sekolah kurang fokus gitu, bingung kan, ini udah mau mepet gitu waktunya, udah mepet banget gitu, jadi bingung, belum punya benar-benar, belum ada gitu yang benar-benar mau ke jurusan itu gitu, jadi masih bingung. Oke, jadi Ica juga memikirkan terkait deadline waktu yang semakin dekat Ica harus semakin tahu pilihan Ica itu mau apa. Karena jujur Ica sampai saat ini masih kebingungan ya. Sebetulnya saya mau tanya nih, jadi kalau Ica merasa kebingungan setelah sesi konseling yang pertama, apa sih yang Ica lakukan saat merasakan hal itu? Misalkan ya Ica tuh bingung, seharian mikirin harus kuliah kemana, apa sih yang dilakukan oleh Ica? Misalkan nanya teman, nanya guru, atau nanya apa gitu. Udah kesini tuh Ica nanya guru gitu, nanya ke guru gimana masuk poluan, gimana kalau mau kuliah di sini gitu, dan baiknya juga jadi apa gitu. Gimana hasilnya? Baik atau buruk? Hasilnya baik, tapi
belum menemukan jawaban juga. Tetap jadi Ica pun melakukan hal-hal yang emang jadi solusi, tapi tetap saja Ica itu merasa kebingungan sampai saat ini harus ngambil kuliah kemana. Nah, sebetulnya apa sih harapan-harapan atau wishlist Ica di kehidupan Ica itu mau seperti apa? Wishlist Ica, Ica mau jadi orang yang bermanfaat aja gitu, orang yang baik. Kalau ya enggak keterima di kepolisian juga gitu, ya Ica harus nerimain aja gitu. Gitu. Kalau secara spesifik hal itu merujuk ingin membanggakan siapa? Yang membanggakan orang tua pasti. Tentunya ingin membanggakan orang tua. Jadi nilai-nilai hidup Ica itu sepenuhnya ingin membanggakan orang tua, dimana Ica ingin menjadi orang yang lebih bermanfaat, orang yang baik, dan juga orang yang tidak berputus asa, yaitu mencari jalan bagaimana nih caranya supaya membanggakan kedua orang tua. Nah, dari sini apakah Ica masih kebingungan harus pilih kuliah di mana atau seperti apa? Iya sih, masih bingung. Masih bingung tetap. Meskipun Ica menyadari bahwa hal-hal yang terpenting bagi Ica sekarang itu membahagiakan orang tua. Nah, dari sini saya mau tanya lagi, Ica masih kebingungan tidak? Sedikit deh. Sedikitnya itu seperti apa? Sedikitnya gimana ya, masih bingung aja gitu. Gimana ya, susah. Jadi Ica juga sangat-sangat betul kebingungan ya. Jika diskalakan, kita skalakan ya. Kalau 0 itu Ica merasa tidak kebingungan, dan 10 itu Ica merasa sangat kebingungan, Ica berada di skala mana? Ini 10 Ica tidak kebingungan dan 10 sangat kebingungan, Ica berada di skala mana? Ica berada di 8 mungkin ya. 8? Ya. Oke. Jadi Ica lumayan ya. Bukan lumayan lagi tapi kebingungan. Kalau menurut Ica sendiri kenapa Ica memilih 8? Soalnya ya masih belum kayak namanya benar-benar, emang belum ada yang pasti juga. Oke, jadi Ica juga masih kebingungan sampai saat ini ya. Nah, ada gak sih strategi atau juga usaha Ica untuk menentukan pilihan Ica? Tadi kan sudah menanya ke guru ya. Nah, selain itu ada gak sih misalkan Ica ngobrol satu keluarga nih harus kemana, atau ngobrol ke teman-teman harusnya gimana? Udah nggak dilaksanakan? Belum sih. Belum. Ya. Nah, kenapa belum dilaksanakan? Belum ada waktu mungkin. Belum ada waktu. Tapi Ica tadi sudah menyadari ya bahwa waktu itu semakin dekat. Tapi kenapa Ica nggak berusaha buat ngomong ke orang tua? Ada nggak sih alasan-alasan yang lain selain nggak ada waktu? Masih takut juga. Takut ya. Selain nggak ada waktu, Ica juga takut. Takutnya itu kenapa? Takutnya emang gak diizinin, soalnya Ica juga gampang sakitan juga gitu. Jadi gitu mungkin. Jadi Ica juga merasa sedikit overthinking terkait diri Ica. Kalau memang jauh mungkinnya Ica gampang sakit, nanti mau sama siapa. Nah, untuk saat ini selain hal itu, kenapa sih Ica masih takut ngomong ke orang tua? Ada lagi nggak misalnya? Enggak ada. Ada nggak sih tekanan-tekanan yang dilakukan orang tua sehingga Ica itu takut ngomong ke orang tua? Iya, mungkin tekanannya kayak emang harus ke situ gitu. Kalau nggak ke situ ya udah pesantren aja lagi gitu. Oke. Tapi Ica mau nggak pesantren lagi atau enggak? Ada maunya, ada enggaknya juga. Oke, maunya kenapa? Maunya mungkin kalau udah sekarang mah maunya kayak nurutin aja kemauan gitu orang tua. Oke, untuk saat ini mungkin Ica lebih ke nurut aja apa yang menjadi kemauan orang tua. Nah, Ica pernah gak sih kepikir kalau memang Ica menurut nih ya, menurut pada kemauan orang tua, nah Ica akan menjadi pribadi yang seperti apa di perkuliahannya nanti? Misalkan Ica mau benar-benar kah, atau Ica mau sejalannya aja nanti kuliahnya? Kalau kuliahnya ya mau benar-benar, soalnya kan nanti juga bakal pastinya ngeluarin biaya ya banyak. Jadi
Ica gak bakalan sia-siain biaya itu. Jadi Ica juga mau berusaha ya tetap ngebanggain orang tua. Jadi nilai-nilai terpenting Ica sekarang itu apa? Penting Ica apa ya? Ya terpenting. Yang mau diutamain Ica sekarang itu kebahagiaan siapa? Kebahagiaan orang tua mungkin yang Oke. diutamain. Nah, salah satu untuk mencapai kebahagiaan orang tua itu apa? Menuruti kemauannya. Ya. Menuruti kemauannya. Dengan alasan apa? Ada nggak sih alasannya? Alasannya Nggak tahu. Alasannya misalkan kayak gini. Dengan alasan Ica harus tetap meskipun menuruti semua kemauan orang tua, Ica harus tetap berusaha tanpa nanti kan ada yang misalkan yang nyalahin nih. Dan ini kemauan orang tua, Ica juga nanti sejalannya aja nggak mau berusaha. Ada nggak sih pemikiran seperti itu? enggak sih kalau pemikiran seperti itu. Jadi bagus ya Ica juga menyadari bahwa Ica itu nantinya akan tetap berusaha meskipun itu kemauan Ica gitu ya. Nah, sampai detik sekarang ada gak sih tekanan-tekanan yang lain sehingga Ica takut? Ada lagi gak coba? Enggak sih, Nggak ada. Nah, untuk dampaknya apa saja? Tadi kan kadang tidak fokus ya di pesantren. Iya. Nah, selain itu juga ada lagi nggak? Kadang suka jadi gak mau makan gitu. Gak mau makan. Iya. Seberapa sering itu gak mau makan? Lumayan sih. Lumayan sering. Nah, apa yang dipikirkan Ica ketika Ica gak mau makan? Apa ya? Kayak gak mau makan aja gitu, soalnya gak mau aja mikirin. Oke, jadi karena pikiran Ica yang banyak, mungkin ya Ica juga yang akhirnya tidak mau makan. Nah, dampak tidak mau makan menurut Ica apa? Sering sakit. Sering sakit, apalagi coba? Kurang energi. Kurang energi, betul, apalagi? Nggak tahu ya. Jadi sering sakit, kurang energi, tidak fokus. Nah, berarti hal itu menurut Ica negatif atau positif? Negatif. Berarti harus dirubah ke positif. Nah, harusnya seperti apa? Harusnya ya nggak sampai gitu kepikiran. Kalau kepikiran nggak sampai nggak makan, nggak tidur. Ya, seharusnya pemikiran Ica itu seperti apa jikalau memang lagi sulit makan? Pikiran Ica harus diubah. Nah, diubahnya itu kata-katanya apa? Misalkan Ica harus makan, kalau gak makan Ica sakit. Nah, apalagi setelah itu? Kalau gak makan mungkin Ica sama aja nyanyain uang orang tua. Betul ya, Ica juga sadar bahwa kalau Ica gak makan, dampaknya itu akan ke kesehatan Ica, tubuh Ica sendiri. Apalagi kita menyia-nyiakan uang orang tua ya, karena makan itu kan kita bayar setiap bulannya. Nah, itu juga kan mempengaruhi nilai-nilai terpenting di hidup Ica itu apa tadi? Ingin membanggakan orang tua. Ya, fokus Ica itu sekarang ya. Jadi ingin membanggakan kedua orang tua. Oke. Nah, sekarang coba Ica duduk secara rileks dulu. Nah, boleh senderan. Nah, bagus. Sekarang Ica boleh tutup mata. Nah, kalau udah tutup mata, Ica boleh tarik nafas. Nah, oke, bagus. Kalau Ica sudah tarik nafas, coba sekali lagi tarik nafas. Keluarkan secara perlahan. Tarik nafas lagi. Keluarkan secara perlahan. Tarik nafas lagi. Baik, bagus, keluarkan secara perlahan. Oke, coba sekarang Ica relax dulu. Relax. Ica harus merasa nyaman. Fokus Ica harus jangan fokus kemana-mana. Ica sekarang fokus pada diri Ica sendiri. Oke, saya meminta Ica membayangkan Ica ada di pemakaman Ica sendiri, ya, dimana Ica di sana melihat batu nisan, dimana hidup Ica itu di situ sudah berakhir. Ica sudah meninggal dan Ica hanya menyisakan kenangan-kenangan pada hidup Ica.
Nah, di sana juga Ica boleh bayangkan ada teman-teman Ica, kemudian juga orang tua Ica yang sedang menangis melihat Ica yang sudah berbeda alam. Oke, baik. Nah, coba Ica bayangkan di batu nisan itu ada tulisan-tulisan kenangan-kenangan yang memang ingin Ica tinggalkan pada kehidupan Ica. Nah, kenangan apa yang ingin Ica tuliskan pada batu nisan tersebut? Misalkan Ica dikenang sebagai orang yang periang, penyabar. Nah, Ica ingin dikenang seperti orang apa? Saya ingin dikenang sebagai orang yang baik. Baik. Kemudian apa? Enggak ingin dibilang orang yang enggak terlalu sayang orang tua. Nah, agar Ica menjadi orang yang baik, kemudian membanggakan orang tua, hal-hal apa yang menurut Ica harus Ica lakukan? Ini kalau udah di kuburan. Iya. Hal-hal apa yang misalkan Ica itu harus menjadi orang yang baik, kata Ica ya, ingin dikenang menjadi orang yang membanggakan. Nah, selama hidup Ica harus melakukan apa sehingga Ica bisa dikenang menjadi orang yang baik dan membanggakan orang tua? Harus baik kepada orang-orang, harus membantu. Apalagi? Apa ya? Udah mungkin. Udah ya, Ica menyadari bahwa Ica itu ingin dikenang sebagai orang yang baik, kemudian juga membanggakan orang tua. Ica juga berpikir bahwa agar Ica dapat dikenang menjadi orang yang baik, Ica harus bisa membanggakan orang tua, kemudian juga berlaku baik kepada sesama orang. Nah, selain daripada itu, apa yang akan Ica lakukan? Selain menjadi orang yang membanggakan orang tua dan baik kepada sesama, hal apa lagi yang ingin Ica lakukan? Dari sebelumnya. Iya. Mungkin rajin ibadahnya. Oke. Ica harus menjadi orang yang rajin beribadah sehingga Ica juga dikenal sebagai orang yang solehah. Iya. Nah, baik, Ica sudah membayangkan di mana Ica berada di akhir hidup Ica. Ica sudah berada pada kehidupan akhir di mana Ica itu ingin sekali orang-orang itu mengenang Ica sebagai pribadi yang baik dan juga dapat membahagiakan orang tua dan membanggakan. Nah, dari sana Ica berpikir bahwa Ica itu agar dikenang menjadi orang yang baik dan membanggakan orang tua, Ica itu harus menjadi orang yang soleh dan juga berperilaku baik dan menuruti apa yang ingin orang tua katakan. Gimana, Ica sudah terbayang? Sudah. Oke, kalau sudah Ica boleh tarik nafas, keluarkan secara perlahan. Tarik nafas, baik, bagus, keluarkan secara perlahan. Tarik nafas lagi, keluarkan secara perlahan. Bagus, sekarang Ica boleh membuka mata perlahan-lahan. Gimana yang dirasain oleh Ica? Apa bayangan yang muncul di sana? Takut juga sih. Takut ya. Berarti apa yang bisa Ica ambil dari kejadian itu? Dari kejadian itu Ica harus kalau udah di sana nggak bisa apa-apa lagi ya. Udah nggak bisa apa-apa lagi. Mungkin dari sana Ica harus apa ya? Memanfaatkan waktu. Iya. Ya. Dengan cara apa memanfaatkan waktunya? Dengan cara Tadi Ica maunya apa? Menjadi orang yang baik ya, terus membanggakan kedua orang tua. Nah, kalau memang Ica mau memanfaatkan waktu, berarti Ica harus apa? harus lebih Berusaha lagi ya. iya. Yaitu berusaha memanfaatkan waktu yang ada.
Nah, sekarang Ica masih diberkahi umur Iya. ya oleh Allah. Nah, Ica kan nggak tahu ya kapan Ica meninggal, kapan Ica dapat membanggakan orang tua. Nah, Ica dapat sekarang sehat, Iya. punya waktu, berarti Ica dari mulai sekarang harus bisa membanggakan orang. Orang tua. Nah, sekarang Ica juga boleh ya membayangkan ini ada koin, di mana koin ini memiliki dua sisi. Sisi yang memiliki gambar ini dan juga sisi yang memiliki gambar ini. Beda bukan setiap gambarnya? Coba Ica bayangkan, ini adalah kehidupan Ica, diri Ica. Koin ini satu berarti kehidupan Ica. Ya, sudah terbayang? Di mana koin ini itu memiliki dua sisi. Nah, sisi ini koin ini sekali lagi koin ini adalah tubuh Ica. Di mana Ica memiliki dua sisi sama seperti koin ini. Sisi baik dan juga sisi buruk atau kejadian baik atau kejadian. Nah, Ica harus bisa mengekspresikan atau membayangkan makna dari koin ini seperti apa. Tubuh Ica itu memiliki dua sisi. Sisi baik dan sisi buruk. Berarti Ica harus apa? Ica harus menerima bahwa hidup ini ada kejadian yang baik dan juga kejadian yang buruk. Dimana kejadian baiknya mungkin Ica harus bisa membanggakan orang tua, dan mungkin kejadian yang kurang mengenakannya Ica harus mengabulkan permintaan orang tua meskipun Ica itu terpaksa kuliahnya sekarang karena Ica masih kebingungan dengan harus memilih universitas yang mana. Berarti kita bayangkan lagi, ini adalah tubuh Ica, ya, dimana tubuh Ica itu memiliki hal yang memang membuat Ica bahagia ataupun membuat Ica kecewa. Nah, berarti Ica juga sudah paham ya bahwa hal Ica merasa tertekan, sedih karena kebingungan merupakan bagian dari tubuh Ica yang gak bisa Ica hilangkan. Dan melalui kesedihan ini Ica dapat memiliki kebahagiaan. Ica boleh sekarang tertekan, tapi Ica dapat bahagia karena bisa membanggakan Orang tua. Sudah terbayang? Jadi Ica harus menyadari ya bahwa tubuh Ica itu memiliki dua bagian, di mana bagian yang membuat Ica bahagia, ada bagian yang membuat Ica Kecewa. Berarti Ica harus menerima karena dua-duanya merupakan bagian dari tubuh Ica. Iya, kehidupan Ica, tubuh Ica. Nah, dari sini apa yang bisa Ica simpulkan? Ica harus menerima apapun kejadiannya, mau baik atau mau buruk. Ica harus menerima, soalnya itu udah takdir. Betul ya. Ica juga menyadari bahwa di tubuh Ica itu ada dua bagian, di mana ada bagian sedih dan juga bagian bahagia. Nah, dan di mana Ica juga harus memikirkan bahwa dari sedih kita dapat menemukan titik kebahagiaan, bahwa awan juga tidak selamanya mendung, ada cerahnya. Nah, jikalau diskalakan, tadi Ica merasa ada di angka yang cukup lumayan tertekannya. Nah, jika kita skalakan lagi, 0 itu Ica merasa tidak tertekan, dan 10 itu Ica merasa tertekan. Ica berada di skala yang mana? Mungkin di skala 3. Berarti Ica sudah menemukan apa yang Ica mau ya. Nah, kenapa angka 3? Udah jauh lebih baik Udah jauh daripada lebih sebelumnya. Jadi Ica juga merasa jauh lebih baik karena Ica sudah memahami mungkinnya bagian-bagian tubuh Ica ada apa aja. Kemudian juga hal-hal yang perlu kita hargai itu adalah waktu yang tadi, karena kita harus memaksimalkan waktu yang ada dengan tujuan Ica yang awal, yaitu membahagiakan Orang tua. Nah, jikalau memang sudah, sebelum mengakhiri sesi sekarang, apa yang akan Ica lakukan ke depannya? Kedepannya Ica mungkin mau bilang dulu ke orang tua ya, terus nanyain boleh apa enggaknya, terus udah gitu
kalau gak diizinin ya udah terima aja, kalau yang diizinin Ica bakal berusaha lagi. Oke, baik. Kesan pesannya selama mengikuti sesi konseling sekarang apa? Kesannya Ica mungkin jadi lebih ada pencerahan gitu. Kalau kesannya mungkin apa ya? Apa? Ada tidak? Pesannya mungkin belum ada. Belum ada, nggak apa-apa ya kalau belum ada. Tapi saya cukup bangga atau juga bahagia ya kepada Ica. Ica juga memiliki kesan yang cukup positif, di mana Ica dapat merasakan positifnya konseling itu seperti apa gitu ya. Nah, sebelum sesi ini ditutup, mungkin saya juga masih tetap ya memberikan homework kepada Ica. Tugas rumahnya masih sama, yaitu jurnal harian, di mana Ica harus tetap menceritakan kejadian-kejadian yang membuat Ica bahagia ataupun sebaliknya. Nanti Ica di sana dapat mengetahui di mana letak Ica bahagia dan juga letak Ica merasa sedih. Sebelum sesi ini diakhiri, ada yang mau ditanyakan tidak oleh Ica? Tidak ada. Kalau tidak ada, baik saya akhiri. Saya berterima kasih ya Ica sudah berkenan hadir. Semoga kita tetap sehat sehingga kita dapat melaksanakan sesi selanjutnya. Saya mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berapa menit, Cak? 30.